Bintang timnas Indonesia, Tom Hay memiliki masa depan yang belum jelas usai meninggalkan Almere City. Terkait kondisi itu, Hay mengaku sejatinya sudah didekati sejumlah klub, namun kini ia masih belum mau mengambil keputusan. Tom Hay diketahui akan resmi berpisah dengan Almere City per 1 Juli 2025. Gelandang berusia 30 tahun itu akan berstatus tanpa klub pada bursa transfer musim panas tahun ini. Walau demikian, belum ada klub yang benar-benar dikaitkan dengan Tom. Belakangan ini, baru Persija Jakarta yang santer dirumorkan akan mendatangkan mantan pemain Nak Breda itu. Soal klub barunya, Tom belum mau belak-belakan. Gelandang kelahiran 1995 itu mengaku sudah ada kontak dengan beberapa klub, namun belum bisa membuat keputusan. Ya, mungkin orang menemukan jawaban yang agak mengecewakan, tapi tidak. Masih belum jelas mana klub yang akan saya pilih, kata Tom. Tom mengatakan, bagi pemain yang tak terlalu terkenal sepertinya, bursa transfer tak terlalu sibuk. Walau demikian, Tom tetap tenang dan melihat situasi klub mana yang paling tepat untuknya. Tom mengaku masih belum bisa mengungkapkan negara atau kompetisi mana yang akan dituju. Sekali lagi, dia masih menilai perkembangan pasar sebelum membuat keputusan final. Pada akhirnya, Tom mengatakan terbuka untuk klub manapun yang berminat dengannya. Dia tidak mau terfokus pada satu negara atau kompetisi saja. Tom berjanji untuk menjelaskan mengapa dia memilih klub yang menjadi pelabuhannya nanti. Tentu, menarik disimak kemana Tom Hay akan berlabuh setelah berpisah dengan Almere City. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membutuhkan pemain keturunan tambahan. Ryan Flamingo dan Milan Manhoef masuk radar. Sempat beredar kabar Ryan Flamingo dan Milan Manhoef masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Media asal Korea Selatan Best 11 mengatakan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuka kemungkinan untuk melakukan pendekatan kepada Ryan Flamingo. Ryan Flamingo pun meninggalkan emoji hati ke kita akun Instagram Transfermarkt membagikan rumor ketertarikan PSSI kepadanya. Hal itu seakan mengindikasikan adanya peluang PSSI menaturalisasi bek 21 tahun tersebut. Sementara Milan Manhoef digadang-gadang masuk radar PSSI setelah Patrick Kluivert membutuhkan pemain keturunan berkualitas di lini depan. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan ada 3 pemain depan yang mungkin didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Selain Milan Manhoef, Roni Pangemanan juga menyebutkan 2 nama lain yakni Sidney van Hooijdonk dan Mauro Zylstra. Namun, rumor pendekatan PSSI kepada 2 nama di atas seakan mentah. Sebab, Ryan Flamingo dan Milan Manhoef justru dipanggil timnas Belanda U21 untuk mengarungi kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Menarik menanti langkah apa yang diambil PSSI ke depan. Patrick Kluivert sendiri membutuhkan pemain keturunan tambahan demi mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Patrick Kluivert panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Karena itu, apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,77 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Oktober 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Oktober 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan berjuang di round 4.
Jay Idzes jadi komoditi panas di bursa transfer kali ini. Bologna dan Fiorentina dikabarkan tertarik mendapatkan servis kapten timnas Indonesia itu, membuat Udinese yang punya minat sejak awal harus bergerak cepat. Udinese saat ini mencari bek tengah lantaran dua pemainnya, Jaka Bijol dan Omar Solet dikabarkan akan hengkang. Bijol adalah pemain yang paling berpeluang pergi karena diincar oleh AC Milan dan Leeds United. Untuk itu, Udinese mengincar pemain untuk mengisi kekosongan yang kemungkinan ditinggalkan oleh Bijol. Dua nama yang muncul ke permukaan adalah Jay Idzes dari Venezia dan Przemysław Wisniewski dari Spezia. Menurut laporan terbaru Tuttotinese, Jay juga diincar oleh Bologna dan Fiorentina. Namun demikian, belum ada kontak resmi yang dilakukan oleh dua klub tersebut. Dengan adanya kabar tersebut, Udinese kabarnya bergerak cepat untuk mengontak pihak Jay secara langsung. Jay disebut akan menjadi bagian penting dari lini pertahanan tim berjuluk Zebrete itu. Jay saat ini menjadi pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Pemain berusia 25 tahun itu kabarnya memiliki nilai pasar sebesar 130,36 miliar rupiah. Jika Udinese serius, tentu mereka bisa merekrut Jay dengan mudah. Sebab menurut kabar sebelumnya, Udinese sudah menyiapkan kocek sebesar 25 juta euro atau sekira 470 miliar rupiah untuk bergerak di bursa transfer musim ini. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, tak sabar membela timnas Indonesia. Zijlstra mengaku sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Zijlstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum, karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zijlstra. Tapi kemungkinan pemain kelahiran Zaandam Belanda itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Patrick Kluivert sedang mencari sosok striker. Zijlstra menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ya, tentu saja sudah tak sabar bela timnas, karena saya sudah menunggu beberapa lama. Pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya.